Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti akan menghadapi hari penghakimannya di Real Madrid kali ini. Ketika Real Madrid akan bertemu musuh bebuyutannya, Barcelona, dalam laga El Clasico di final Copa del Rey yang akan bermain di El Stadio de la Cartuja, Sevilla. Jika kalah dalam pertandingan kali ini, maka fix Carlo Ancelotti akan segera dipecat dari Real Madrid. Tapi jika bisa memenangkan final Copa del Rey kali ini, maka Carlo Ancelotti akan bisa bernapas sedikit lebih panjang untuk mempertahankan nasibnya di Real Madrid. Walaupun tidak begitu panjang. Tapi bagi Barcelona, laga El Clasico menghadapi Real Madrid kali ini katanya adalah laga latihan untuk selanjutnya bermain di semifinal Liga Champions menghadapi Inter Milan. Apakah benar laga sebersejarah ini, laga sebesar ini, final Copa del Rey menghadapi Real Madrid, El Clasico, merupakan laga latihan buat Barcelona? Akan kita bahas dalam video kali ini. Halo penonton bola semua, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pertandingan besar yang akan berlangsung pada tanggal 27 April nanti. Laga bertajuk El Clasico, final Copa del Rey, mempertemukan dua tim paling ditakuti di Spanyol, dua tim besar yang mempunyai sejarah panjang, Real Madrid versus Barcelona tentunya. Nah, ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para fans kedua tim, baik itu Real Madrid maupun Barcelona. Barcelona kali ini datang dengan membawa slogan bahwa ini adalah laga latihan, teman-teman. Laga latihan. Padahal ini adalah laga besar, El Clasico di final Copa del Rey. Tapi bagi Real Madrid, ini adalah laga penentuan. Bisa jadi ini adalah satu-satunya kesempatan Real Madrid untuk bisa mendapatkan gelar di musim ini. Dan bagi Ancelotti, pelatih Real Madrid sendiri, ini adalah kesempatan buat dia untuk bisa bernapas sedikit lebih panjang untuk mempertahankan nasibnya di Real Madrid. Karena jika kalah, rumornya dia akan segera dipecat, langsung dipecat ketika selesai pertandingan jika kalah. Dan jika kalah, Real Madrid bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan tanpa gelar di musim ini. Karena cukup sulit bagi Real Madrid untuk bersaing di Liga Spanyol karena perbedaan 7 poin dengan pemimpin klasemen Barcelona. Cukup sulit, bukan tidak mungkin, tapi cukup sulit untuk Real Madrid karena perbedaan poin tersebut. Nah, kita coba membahas tentang sejarah. Dalam sejarah Copa del Rey, 3 final terakhir yang mempertemukan Real Madrid versus Barcelona, mempertemukan dua tim besar ini, 2 pertandingannya berhasil dimenangkan oleh Real Madrid di final, 2 pertandingan final. Nah, 1 pertandingannya dimenangkan oleh Barcelona. Jadi 3 final yang mempertemukan 2 tim besar ini, Real Madrid versus Barcelona, 2 final terakhir dimenangkan oleh Real Madrid. Ini adalah data yang cukup bagus untuk Real Madrid, teman-teman. Nah, poin plusnya buat Real Madrid adalah tim yang susah dikalahkan di partai final. Itu poin positifnya buat Real Madrid. Dan itu adalah data yang bagus untuk Real Madrid, motivasi yang bagus untuk pemain-pemain Real Madrid untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tapi bagi Barcelona bukan datang kosong juga. Mereka datang dengan data yang cukup bagus.
3 pertandingan terakhir menghadapi Real Madrid di musim ini berhasil mereka menangkan semua dengan catatan bagus. 2-1, 4-0, 5-2. Catatan semuanya bagus untuk Barcelona. Jadi ini adalah pertandingan yang penting tentunya teman-teman. Dan sangat-sangat seru untuk dinonton, untuk dinantikan hasilnya. Kenapa? Karena kedua tim membawa data yang cukup bagus. Real Madrid dengan dua final Copa del Rey menghadapi Barcelona selalu menang. Dan Barcelona 3 pertandingan terakhir di musim ini dalam laga El Clasico. 3 pertandingan terakhir menghadapi Real Madrid selalu menang dengan catatan bagus. Artinya ini adalah partai yang ditunggu-tunggu, final Copa del Rey kali ini. Namun sayangnya teman-teman, kedua tim sedang dalam tidak kondisi yang bagus. Artinya ada beberapa pemain penting yang cedera. Contohnya di kubu Barcelona ada Lewandowski yang katanya sedang cedera otot, jadi tidak bisa dimainkan ketika final Copa del Rey menghadapi Real Madrid nantinya. Terus ada Ter Stegen, kiper. Ya, kalau kiper masih bisa dipertimbangkan. Masih bisa ada penggantinya ya teman-teman. Terus ada Alessandro Balde yang cedera hamstring. Nah, sebagai gantinya ada Ferran Torres. Nah, Hansi Flick selalu memainkan Ferran Torres untuk memperkuat lini depan Barcelona. Namun sayangnya Ferran Torres masih belum terlihat penampilannya. Penampilannya masih di bawah performa yang diharapkan oleh Hansi Flick. Contohnya lawan Mallorca, bermain 70 menit, cuma mendapatkan 4 tendangan ke gawang. Terus satunya yang on target, 3-nya yang tendangan ke arah langit. Ya, mau diharapkan bagaimana? Mau diharapkan apa dari Ferran Torres untuk memperkuat lini depan Barcelona? Memang lawan Celta Vigo pertandingan terakhir, Ferran Torres berhasil mencetak gol di menit ke-12. Tapi belum bisa diharapkan Ferran Torres untuk memperkuat lini depan Barcelona. Belum bisa terlalu diharapkan. Karena Ferran Torres masih belum bisa membuktikan dirinya, masih inkonsisten di lini depan Barcelona. Nah, Real Madrid sendiri punya masalah di lini belakang. Ada 3 pemain. Ada Mendy, ada Eder Militao, dan ada Dani Carvajal yang masih dilanda cedera. Memang ada 2 pemain versatile yang bisa menggantikan. Ada Valverde dan Lucas Vázquez yang bisa mengisi kekosongan lini belakang Real Madrid. Karena ya, lini tengah Real Madrid juga sudah cukup ketika bisa dimainkan Modric atau Camavinga, Bellingham. Namun itu pun masih meragukan. Karena ya, kita bisa lihat ketika Real Madrid cuman bisa bermain 1-0 lawan apa kemarinnya, lupa klubnya. Dan di Liga Champions Real Madrid pun tersingkir dari tim yang tidak mempunyai catatan bagus di Liga Champions, The Gunners, Arsenal, my team. Ya, inilah dilemanya buat Real Madrid ya. Pertandingan terakhir Real Madrid hanya mampu menang tipis 1-0. Artinya ada masalah juga di Real Madrid, ada masalah juga di Barcelona. Begitu. Real Madrid mungkin masih trauma dengan kekalahan menghadapi The Gunners Arsenal. Begitu.
Dan Ancelotti pun belum bisa mengubah taktik dan strateginya dengan pemain yang ada. Dan lini belakang Real Madrid pun masih terlihat sedikit begitu rapuh. Nah, ini adalah peluang buat Barcelona, teman-teman. Tapi apakah benar laga ini adalah laga latihan buat Barcelona? Tentunya tidak, teman-teman ya. Tentunya tidak. Karena ini merupakan laga yang menarik untuk ditunggu. Ini adalah satu-satunya kesempatan, menurut saya ya. Ini adalah satu-satunya kesempatan buat Real Madrid untuk mendapatkan gelar di musim ini. Karena jika tidak, akan sulit bagi Real Madrid untuk bersaing di Liga Spanyol. Perbedaan 7 poin terlalu jauh. Gitu. Untuk diperebutkan. Sementara Barcelona yang selalu bermain dengan performa yang bagus dan sulit untuk dikalahkan. Tapi tentu saja kita tahu Real Madrid adalah tim yang punya catatan bagus ketika bermain di partai final manapun. Selalu menang di partai final. Ya, semoga saja Ancelotti bisa membuktikan itu, bisa mempertahankan catatan sejarah itu. Begitu. Karena di final Copa del Rey terakhir ketika bertemu Barcelona dipimpin oleh Carlo Ancelotti sendiri dan bisa memenangkan pertandingan melawan Barcelona waktu itu. Begitu teman-teman. Walaupun pada waktu itu ya Barcelona sedang dalam kondisi yang kurang bagus ditangani oleh Xavi. Nah, tapi kali ini beda teman-teman ya. Tentunya inilah adalah partai yang ditunggu-tunggu oleh semua, oleh penonton bola semua. Gitu. Apakah Real Madrid bisa membuktikannya atau Barcelona yang akan menjadikan Real Madrid sebagai bahan latihan? Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Kita saksikan saja pada tanggal 27 April nanti. Langsung dari El Estadio de la Cartuja, Sevilla. Itu ya teman-teman. Tapi ya prediksi saya dengan data-data yang ada, pertandingan akan berlangsung imbang dan akan dilanjutkan dengan, jika pertandingan berlangsung imbang 90 menit, maka menurut saya Real Madrid bisa memenangkan pertandingannya. Tapi jika Barcelona menguasai pertandingan sejak awal, maka ada kemungkinan Barcelona dengan memanfaatkan pertahanan Real Madrid yang begitu rapuh dan mempelajari pertandingan-pertandingan Real Madrid, termasuk ketika Real Madrid melawan Arsenal yang kalah itu, ya saya rasa Barcelona bisa juga memanfaatkan kesempatan itu dan memenangkan pertandingan kali ini, memenangkan final Copa del Rey kali ini, gitu. Jika itu terjadi. Tapi jika pertandingan berakhir draw di 90 menit, menurut prediksi saya Real Madrid bisa memenangkan pertandingan kali ini. Oke, itu saja penonton bola. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.